Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pembahasan Al-Mursal wa Hujjiyatuhu. Ini berbicara tentang hadis. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai mutawatir, mutawatir ahad. Nah, ahad sendiri ntar ada yang mursal dan yang musnad. Kemarin kita sudah jelaskan yang musnad. Nah, sekarang masuk ke pembagian yang kedua daripada hadis ahad, yaitu hadis mursal wa hujjiyatuhu, dan kehujahannya, keargumentasiannya. Nah, apa sih yang disebut, yang dimaksud dengan hadis mursal? Wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Jadi hadis mursal itu yaitu suatu hadis yang sanadnya dia tidak tersambung ya. Bi an usqito, di mana ba'du ruwatihi. Jadi ada sebagian dari perawinya itu digugurkan, gugur, hilang, tidak disebutkan. Nah, jadi ketika misal ada hadis yang itu dalam perawinya digugurkan atau tidak disebutkan, maka itu disebut dengan hadis mursal. Nah, biasanya hadis mursal di sini itu ntar ada dua model ya. Ada hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in, kibaru tabi'in ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabi ya. Mursal sahabi namanya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat tapi yang masih kecil gitu loh. Nah, sahabat yang masih kecil ini dia mendapatkan hadis dari sahabat yang senior. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita ya. Fa in kana min marasili ghairi sahabi. Nah, ketika misal hadisnya itu, hadis mursalnya itu bukan dari sahabat ya tadi, itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Gampangnya kalau misal mursal ya, secara umum itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan nama sahabat. Nah, sebenarnya tabi'in ini dia mendapatkan hadis dengan perantara sahabat. Tapi dia tidak menyebutkan sahabat ini, makanya disebut dengan hadis mursal. Nah, di sini kita akan melihat hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in ya. Marosilnya tadi ya, hadis mursalnya ini. Ketika hadis itu min marosili ghairi sahabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka ya. Nah, maka itu falaisa bihujjatin. Maka itu tidak bisa dianggap sebagai hujjah, dalil ya. Kemarin kita sudah berbicara mengenai hujjah ya. Kenapa itu tidak bisa dikatakan sebagai hujjah? Lihtimali ayyakuna saqitu majruhan. Karena ada kemungkinan asyakit di sini, orang yang tidak disebutkan, orang yang gugur itu majruhan, cacat ya. Jadi ada kemungkinan kenapa sih misal tabi'in di sini dia tidak menyebutkan nama sahabatnya itu. Nah, alasan dia tidak menyebutkan nama sahabatnya itu ada kemungkinan kalau yang disembunyikan itu majruh ya, cacat ya. Cacat itu maksudnya mempunyai perilaku jelek atau buruk ya, CV-nya itu enggak baik ya. Nah, itu kenapa disebut min marasili ghairi sahabi itu falaisa hujjah. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Illa marasila Sa'id bin Musayyab, kecuali hadis mursalnya dari Sa'id bin Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab ini minat tabi'in ya. Jadi beliau seorang ulama tabi'in, tapi dalam meriwayatkan hadis dia tidak menyebutkan nama sahabat, tidak menyebutkan sahabat, tapi langsung anin Nabi. Nah, di sini asqata as-sahabi. Nah, beliau Sa'id bin Musayyib itu menggugurkan atau tidak menyebutkan nama sahabat, wa azzaha, dan langsung mengembalikan ya dalam periwayatannya itu lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab itu fahiya hujjatun. Ya, kalau misal umumnya tadi
falaisa hujjatan. Nah, tapi kalau misal hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab minat tabi'in itu disebut hujjah. Kenapa? Nah, ini alasannya. Fa innaha, karena hadis itu futtishat, telah diteliti. Ai futtisha anha, sangat diteliti, faujidat, maka ditemukan. Masanidu, ya, maka ditemukan setelah diteliti, ternyata ditemukan sanad-sanadnya itu ayrawaha lahu ashabi, yang mana ia telah meriwayatkan itu, ternyata iya itu hadisnya itu dia dapat dari sahabi alladzi asqatahu, yang mana beliau hilangkan, beliau gugurkan daripada Nabi. Wa huwa fil ghalib. Nah, jadi Sa'id bin Musayyab ini pada umumnya, ya, fil ghalib, realitanya sihruhu, kerabat-kerabatnya itu siapa? Abu Zauzatihi. Ayah dari istrinya itu Abu Hurairah. Ya. Jadi ayah daripada istrinya, berarti mertuanya Sa'id bin Musayyab itu Abu Hurairah. Ya, ya pantas gitu loh kalau misal hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab itu dianggap hujjah. Karena emang dari lingkungannya pun sihir, ya, kerabat-kerabatnya itu dari orang-orang yang sudah terbiasa meriwayatkan hadis. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini amma marasilu as-sahaba bi ayyar bi sahabi an nabi. Nah, adapun mursalnya sahabat tadi, ya, saya sudah singgung di awal, mursal itu ada mursal yang tabi'i, ada mursal yang sahabi. Kalau misal mursal yang tabi'i itu falaisa hujjatan. Nah, tapi kalau misal mursal yang sahabi, hujjah. Jadi mursal sahabi itu seorang sahabat kecil, misal dia masih kecil, misal masih umur 15 tahun, itu meriwayatkan hadis, dia mendapatkan hadis dari sahabat yang senior, yang misal udah 50 tahun gitu kan. Nah, sahabat kecil ini dia meriwayatkan hadis, ya, pertama dia mendapatkan hadis dari sahabat yang senior, kemudian dia tidak menyebutkan sahabat yang senior itu, melainkan dia langsung menyebutkan anin Nabi. Ya. Jadi di sini kalau misal bi ayyarwi ya sahabi meriwayatkan satu hadis dari sahabi yang lain, itu anin Nabi pertama. Kemudian summa yusqitu as-sani, kemudian sahabat ini menggugurkan sahabat yang tadi, yang menjadi perantara, ya, antara dia dengan Nabi. Nah, maka itu hujjatun, maka itu disebut atau dianggap sebagai apa sih, hujjah, ya, li anna sahabata kulluhum udul, karena semua para sahabat itu udul, ya. Udul itu yang adil, ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mursal sendiri ya. Jadi ada dua pembahasan, ada mursal sahabi dan mursal tabi'i. Kalau misal mursal tabi'i falaisa hujjah, kalau misal mursal sahabi itu dianggap sebagai hujjah. Nah, itu saya mau membaca hanya sarahnya saja ini. Nah, adapun di dalamnya, ya biasa khilaf. Tapi dari khilaf tersebut kita belajar, ya. Jadi kita ditawarkan dari para ulama untuk memilih mana yang lebih rasional, mana yang lebih logika, gitu loh. Jadi teman-teman ketika misal dihadapkan dengan permasalahan yang khilaf, nah teman-teman ambil suatu jawaban sebagai hujah, yang hujah itu lebih rasional, lebih logika, ya. Oke, kayak gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.